untuk semuanya. Di sini kami dari kelas 11 akan menampilkan video sengketa Blok Ambalat Malaysia dan Indonesia. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Saya Celia Sinamora dan teman saya Rachel Sombing, saya Ayus Matupang, Saya Jagir Saribu. Selamat menyaksikan. Selamat siang bagi kita semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan membahas mengenai strategi kita dalam menangani sengketa Blok Ambalat dengan Malaysia. Pak Hasan, bagaimana perkembangan terakhir dari perundingan diplomatik? Selamat siang Pak Presiden. Dalam perundingan terakhir, Malaysia masih bersikeras pada klaim mereka terhadap Blok Ambalat. Mereka menggunakan peta yang mereka buat pada tahun 1979 sebagai dasar klaim. Kami telah menegaskan kembali bahwa peta kita yang diakui oleh PBB sejak tahun 1967 menunjukkan bahwa Blok Ambalat adalah bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia. Baik, bagaimana tanggapan mereka terhadap proposal kita untuk moratorium sementara semua aktivitas di wilayah tersebut? Mereka belum memberikan jawaban pasti, namun ada indikasi bahwa mereka terbuka untuk membahas lebih lanjut. Kami perlu menyiapkan argumen yang lebih kuat dan terus menekan diplomasi multilateral. Pak Presiden, izinkan saya menambahkan, dari sisi pertahanan, kami telah meningkatkan pengawasan di wilayah tersebut dan memperkuat kehadiran TNI Angkatan Laut. Ini bukan untuk provokasi, tetapi untuk memastikan bahwa kita siap menghadapi segala kemungkinan. Kami tetap berharap penyelesaian damai, namun kesiapsiagaan militer tetap perlu dijaga. Benar Pak Juwono, kita harus menunjukkan bahwa kita serius dalam mempertahankan kedaulatan kita, namun tetap mengutamakan diplomasi. Pak Marti, apakah ada langkah tambahan yang bisa kita ambil di forum internasional? Pak Presiden, kita bisa memanfaatkan forum seperti ASEAN dan juga melibatkan PBB lebih aktif. Mengajukan isu ini ke Mahkamah Internasional bisa menjadi salah satu opsi, meskipun membutuhkan persetujuan kedua belah pihak. Kita juga bisa menggalangkan dukungan dari negara-negara sahabat untuk memperkuat posisi kita di kancah internasional. Baik, saya setuju. Kita harus tetap menggunakan pendekatan diplomatik dengan kuat. Pak Hasan, tolong dipersiapkan draft proposal untuk mediasi internasional dan koordinasikan dengan Kemenlu negara-negara sahabat. Pak Juwono, apakah TNI AL tetap dalam kondisi siaga, tetapi jangan ada tindakan yang bisa dianggap provokatif? Pak Marti, lanjutkan usaha diplomasi kita di forum internasional. Baik Pak Presiden, kami akan segera menyiapkan draft tersebut dan melanjutkan negosiasi dengan pihak Malaysia. Kami akan memastikan bahwa TNI Angkatan Laut tetap siap siaga tanpa melakukan tindakan provokatif, Pak. Kami akan memperkuat diplomasi di forum internasional dan menggalang dukungan dari negara-negara sahabat Pak Presiden. Baik, terima kasih. Saya percaya kita bisa menyelesaikan sengketa ini dengan baik. Tetap jaga semangat dan kerjasama yang kuat. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita harus koordinasi secara berkala. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat pagi tuan-tuan. Kita bertemu hari ini membahas perkembangan terbaru mengenai sengketa Blok Ambalat dengan Indonesia. Tuan Syed Hamid, bagaimana hasil pertemuan terakhir dengan pihak Indonesia? Selamat pagi Pak Perdana Menteri. Dalam pertemuan terakhir, Indonesia tetap bersikeras bahwa Blok Ambalat adalah bagian dari zona ekonomi eksklusif mereka berdasarkan peta tahun 1967. Namun, kita juga telah menegaskan bahwa peta kita dari tahun 1979 menunjukkan wilayah itu adalah milik Malaysia. Kedua pihak sepakat untuk menjaga dialog tersebut. Bagaimana tanggapan mereka terhadap usulan kita untuk meningkatkan kerjasama dan survei bersama di wilayah tersebut? Mereka menyambut baik usulan tersebut.
Pak Perdana Menteri, namun mereka meminta moratorium sementara semua aktivitas di Blok Ambalat sampai kesepakatan tercapai. Ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan dengan matang. Pak Perdana Menteri, dari sisi pertahanan, kita telah memperkuat kehadiran Angkatan Laut di wilayah tersebut untuk memastikan keamanan. Namun saya setuju bahwa kita harus menghadiri tindakan yang dapat dianggap provokatif oleh Indonesia. Kita harus tetap siaga tetapi mengutamakan diplomasi. Tepat sekali Tuan Najib, kesiapan militer kita penting. Namun, kita tidak ingin memperkeruh situasi. Apakah kita memiliki opsi lain untuk menyelesaikan sengketa ini secara diplomatik, Tuan Syed Hamid? Pak Perdana Menteri, selain survei bersama, kita juga bisa mengajukan masalah ini ke Mahkamah Internasional atau ICJ untuk mendapatkan keputusan yang adil. Namun, ini membutuhkan persetujuan dari Indonesia. Alternatif lain adalah melalui forum ASEAN, di mana kita bisa mencari dukungan dari negara-negara tetangga. Pak Perdana Menteri, jika kita memutuskan untuk membawa ke ICC, kita harus mempersiapkan bukti yang kuat dan mendokumentasikan klaim kita dengan jelas. Ini termasuk peta, data historis, dan bukti aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Baik, kita harus mempertimbangkan semua opsi dengan cermat. Tuan Syed Hamid, siapkan draft proposal untuk survei bersama dan moratorium sementara. Kita juga harus siap dengan opsi membawa kasus ini ke ICJ jika negosiasi tidak membuahkan hasil. Tuan Najib, pastikan Angkatan Laut kita tetap dalam kondisi siaga tanpa provokasi. Baik Pak Perdana Menteri, kami akan segera menyiapkan draft proposal dan melanjutkan negosiasi dengan pihak Indonesia. Kami akan memastikan kesiapan Angkatan Laut tetap optimal dan menghindari tindakan provokatif, Pak. Kami akan memulai persiapan dokumen-dokumen dan bukti yang dapat diperlukan untuk ICC. Pak Perdana Menteri. Terima kasih tuan-tuan, kita harus menjaga komitmen untuk penyelesaian damai dan diplomatik. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita akan terus koordinasi secara berkala. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Tuan Ahmad. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu hari ini. Saya harap kita bisa berdiskusi dengan konstruksi mengenai isu Blok Ambalat. Selamat pagi, Pak Amir. Saya juga berharap hal yang sama. Ini adalah isu yang penting bagi kedua negara kita. Dan saya yakin kita bisa menemukan solusi yang saling menguntungkan. Benar sekali Tuan Ahmad. Sebagai langkah awal, kami ingin menegaskan bahwa Indonesia memiliki hak historis dan hukum atas Blok Ambalat berdasarkan peta dan perjanjian internasional yang ada. Kami mengerti posisi Indonesia, Pak Adi, namun Malaysia juga memiliki klaim yang sah atas wilayah tersebut, terutama setelah keputusan Mahkamah Internasional mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. Keputusan tersebut memang mengakui Sipadan dan Ligitan sebagai bagian dari Malaysia, tetapi tidak secara eksplisit mencakup Blok Ambalat. Kami percaya bahwa perundingan lebih lanjut perlu dilakukan untuk menyelesaikan kondisi ini. Itu adalah poin yang valid, Pak Adi. Bagaimana jika kita pertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih formal, seperti melalui arbitrase internasional? Arbitrase internasional bisa menjadi opsi. Namun, kami percaya bahwa pendekatan bilateral masih bisa dilakukan. Bagaimana pendapat Tuan Ahmad tentang membentuk tim gabungan untuk melakukan penelitian dan survei terhadap di Blok Ambalat? Ide yang baik, Pak Adi. Penelitian dan survei bersama bisa membantu memberikan data yang objektif untuk mendukung diskusi kita. Sementara itu, kita juga bisa meningkatkan patroli bersama untuk mencegah insiden militer yang tidak diinginkan. Setuju Tuan Ahmad. Patroli bersama akan membantu menjaga stabilitas dan mengurangi ketegangan di lapangan. Kami juga mengusulkan agar kita melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi diskusi ini. Mungkin dari ASEAN atau PBB. Mengikutsertakan pihak ketiga yang secara netral adalah langkah yang disampaikan.
Ini akan memastikan bahwa proses negosiasi berlangsung transparan dan adil bagi pihak kedua. Baiklah, mari kita jadwalkan pertemuan berikutnya dengan melibatkan pihak ketiga tersebut. Saya berharap kita segera mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua pihak. Saya juga optimis. Terima kasih atas diskusi yang konstruksi ini. Semoga kita bisa terus bekerjasama dengan baik untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Tuan Ahmad. Mari kita lanjutkan kerjasama ini dengan semangat persahabatan dan saling menghormati. Selamat pagi Pak Adi dan Tuan Ahmad. Terima kasih telah datang hari ini. Saya perwakilan ASEAN dan saya akan bertindak sebagai moderator dalam diskusi ini. Tujuan kita adalah mencari solusi yang adil dan damai mengenai blok Ambalat. Selamat pagi perwakilan ASEAN. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk memfasilitasi pertemuan ini. Selamat pagi, perwakilan dari ASEAN. Kami sangat menghargai peran Anda dalam membantu kami menemukan solusi. Baiklah, mari kita mulai. Saat memahami Indiket. Baiklah, mari kita mulai. Saat memahami bahwa baik Indonesia maupun Malaysia memiliki klaim yang sah atas blok Ambalat. Mungkin kita bisa mulai dengan mendengarkan pandangan masing-masing pihak mengenai langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mencapai kesepakatan. Kami dari Indonesia percaya bahwa penelitian dan survei bersama di blok Ambalat akan memberikan data objektif yang dapat membantu mendukung diskusi ini. Kami juga mengusulkan patroli bersama untuk menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Kami setuju dengan usulan ini. Malaysia juga siap bekerjasama dalam penelitian dan survei bersama. Kami yakin bahwa data dan yang akurat akan membantu kita memahami situasi secara lebih baik. Selain itu, patroli bersama adalah langkah yang baik untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan. Itu adalah hal yang baik. Saya juga menyarankan agar kita membentuk komite teknis yang terdiri dari ahli-ahli dari kedua negara serta perwakilan dari ASEAN. Komite ini akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penelitian dan patroli bersama. Kami mendukung pembentukan komite teknis tersebut. Tim ini akan memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak. Malaysia juga setuju dengan pembentukan komite teknis. Ini akan membantu memastikan bahwa proses ini berjalan transparan dan akuntabel. Baiklah, dengan adanya komite teknis, kita dapat memulai langkah-langkah konkret. Saya juga menyarankan agar kita menyusun kerangka waktu untuk penelitian dan survei, serta jadwal patroli bersama. Bagaimana pendapat Anda? Kami setuju. Dengan adanya kerangka waktu yang jelas, ini akan membantu kita untuk tetap fokus dan mencapai kemajuan yang nyata dalam waktu yang telah disepakati. Kami juga setuju. Kerangka waktu yang jelas akan memastikan bahwa semua pihak terlibat aktif dan berkomitmen untuk menyelesaikan isu. Sempurna? Mari kita susun kerangka waktu ini dan jadwal pertemuan berikutnya. Untuk meninjau hasil dari komite teknis, saya dapat optimis bahwa dengan kerjasama dan komunikasi yang baik, kita bisa mencapai kesepakatan yang adil dan damai. Terima kasih perwakilan. Kami siap untuk bekerja sama dengan semangat positif dan konstruktif. Terima kasih perwakilan ASEAN. Kami juga berkomitmen untuk menyelesaikan isu ini dengan cara yang sama. Selamat pagi semua. Saya senang melihat kita bisa berkumpul kembali untuk meninjau kemajuan. Bagaimana perkembangan dari komite teknis kita? Selamat pagi. Tim kami telah menyelesaikan tahap pertama survei, seismik dan pengumpulan data geologi. Hasil awal menunjukkan bahwa ada Baca kan anyo. Woi, Data awal ini sangat
harga dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi wilayah ini. Kami setuju untuk melanjutkan tahap berikutnya. Luar biasa. Bagaimana dengan patroli bersama? Apakah ada laporan mengenai keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut? Patroli bersama berjalan dengan baik. Tidak ada insiden signifikan yang dilaporkan. Koordinasi antara angkatan laut kedua negara berjalan. Kami setuju patroli bersama telah membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan aman bagi kegiatan sekitar. Sangat baik. Mari kita lanjutkan dengan rencana untuk tahap berikutnya dari survei. Apakah ada usulan tambahan atau perubahan yang perlu kita pertimbangkan? Kami mengusulkan agar tim teknis juga mulai menyiapkan laporan komprehensif yang mencakup potensi ekonomi dan lingkungan dari eksplorasi di Blok Ambalat. Laporan ini akan menjadi dasar bagi keputusan kita selanjutnya. Usulan yang bagus. Kami setuju untuk mulai menyusun laporan tersebut. Kami juga ingin menambahkan bahwa perlu ada kesepakatan mengenai pembagian keuntungan dari pihak kita memutuskan untuk melanjutkan eksploitasi. Itu adalah poin yang sangat penting. Bagaimana jika kita mulai mendiskusikan kerangka umum untuk membagikan keuntungan ini? Mungkin kita bisa mulai dengan prinsip-prinsip dasar yang adil bagi kedua belah pihak. Kami setuju. Prinsip-prinsip dasar seperti persentase, pembagian yang adil, berdasarkan kontribusi masing-masing negara dalam eksploitasi dan pengelolaan sumber daya bisa menjadi keputusan. Setuju. Kita juga bisa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti dampak lingkungan dan tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa eksplorasi ini berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Baiklah, mari kita bentuk subkomite yang akan fokus pada perumusan kesepakatan pembagian keuntungan dan tanggung jawab lingkungan. Subkomite ini akan bekerja paralel dengan komite teknis yang sudah ada. Kami setuju dengan pembentukan subkomite. Kami akan menunjuk anggota tim kami untuk bekerja. Kami juga akan melakukan hal yang sama. Saya optimis bahwa dengan subkomite ini kita bisa mencapai kesepakatan yang komprehensif dan adil. Terima kasih atas kerjasama yang luar biasa ini. Saya percaya bahwa kita sedang berada di jalur yang tepat menuju solusi yang damai dan saling menguntungkan untuk Blok Ambalat. Mari kita lanjutkan dengan semangat yang sama. Terima kasih kepada perwakilan ASEAN. Kami siap untuk bekerja sama. Terima kasih kepada perwakilan ASEAN. Kami juga berkomitmen untuk menyelesaikan isu ini dengan cara yang benar. Terima kasih atas kesediaan perwakilan dari Malaysia untuk hadir dalam pertemuan ini. Sebagai awalan, kami ingin menekankan bahwa tujuan kami adalah mencari solusi damai dan adil terkait sengketa Blok Ambalat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kami juga berterima kasih atas kesempatan ini. Malaysia berkomitmen untuk menyelesaikan isu ini secara damai dan melalui dialog yang konstruktif. Kami berharap pertemuan ini dapat membuka jalan menuju resolusi yang memuaskan kedua belah pihak. Baiklah, untuk memulai kami ingin memasangkan kepada posisi Indonesia bahwa Blok Ambalat adalah bagian dari wilayah kelautan kami berdasarkan konversi PBB tentang hudud laut. Konglos 1982 zona ekonomi kami membentuk wilayah tersebut dengan kami telah melakukan survei dan eksplorasi sejak lama. Kami memahami pandangan Indonesia, namun Malaysia juga memiliki klaim yang sah atas wilayah ini berdasarkan peta yang telah diakui secara internasional dan kajian historis. Kami yakin bahwa Blok Ambalat termasuk dalam Z kami. Kami menghargai pandangan Anda. Namun data kami menunjukkan bahwa koordinat geografis dan batas maritim yang ditetapkan secara internasional mendukung klaim kami. Kami juga telah melakukan berbagai upaya hukum dan administrasi untuk memperkuat hak kami atas wilayah tersebut. Kami setuju bahwa data dan fakta sejarah penting. Oleh karena itu, kami menyarankan agar kedua negara bekerja sama untuk melakukan penelitian bersama. Mungkin dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk menilai bukti dari kedua belah pihak. Usul yang baik, penelitian bersama dapat menjadi langkah awal untuk konstruktif. Selain itu, kami juga mengusulkan pembentukan nilai kerja
bilateral yang terdiri dari pakar hukum dan maritim, ahli, geografi, dan diplomat di kedua negara untuk mengusulkan langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan sengketa ini. Kami sepakat dengan pembentukan tim kerja bilateral. Selain itu, bagaimana jika kita juga memberitakan lembaga internasional seperti komisi batas landas konsisten untuk memberikan pandangan mereka? Itu juga merupakan ide yang patut dipertimbangkan. Kami setuju untuk melibatkan lembaga internasional. Namun dengan catatan bahwa hasil akhirnya harus tetap melalui kesepakatan bersama antara kedua bangsa. Tentu, kami memahami pentingnya dialog bilateral dan mencapai resolusi. Kami juga berharap melalui pertemuan ini kita bisa menemukan jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak dan mencegah ketegangan lebih lanjut. Kami optimis bahwa dengan niat baik, dengan dialog terbuka, kita bisa mencapai kesepakatan yang adil. Terima kasih atas mengangkutkan kedua belah pihak dan mencegah ketegangan lebih lanjut. Terima kasih. Kami juga berharap pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk hubungan yang lebih erat dan saling menghormati antara Indonesia dan Malaysia. Terima kasih atas kerjasama yang baik dalam proses negosiasi ini. Setelah serangkaian diskusi yang intens dan kondusif, kami merasa optimis bahwa kita telah menemukan solusi dalam kita belum ambil. Kami juga berterima kasih atas kesabaran dan komitmen dari pihak Indonesia. Kami sangat menghargai semangat dialog konstruktif ini. Kami yakin bahwa kesepakatan yang kita capai hari ini akan menjadi dasar bagi hubungan yang lebih kuat antar Indonesia. Setelah mempertimbangkan semua aspek termasuk data historis, hukum internasional, dan kepentingan kedua negara kami, telah sepakat untuk mengelola blok ambal secara bersama melalui kerangka kerja kolaboratif yang transparan dan adil. Kami setuju. Pengelolaan bersama ini akan memungkinkan kedua negara untuk memaafkan sumber daya secara maksimal, sambil memastikan bahwa kepentingan nasional masing-masing tetap terjaga. Kami juga sepakat untuk membentuk komitmen pengelolaan bersama, yaitu Joint Magnet Committee, yang akan bertanggung jawab atas operasional dan pertemuan kehidupan itu. Komite pengelolaan bersama ini akan terdiri dari wakil-wakil dari kedua negara, termasuk pakar ekonomi dan energi, hukum, dan infrastruktur. Tugas utama komite ini adalah memastikan bahwa eksplorasi dan eksploitasi sumber daya dilakukan secara berkelanjutan yang sesuai dengan standar internasional. Selain itu, kami juga sepakat untuk berbagi pendapatan yang diperoleh dari kegiatan di blok ambal. Berdasarkan persentase yang telah disepakati, persentase ini telah dihitung secara cermat agar adil bagi kedua belah pihak. Benar, pendapatan akan dibagi dengan persentase 60% untuk Indonesia dan 40% untuk Malaysia, mencerminkan kontribusi dan posisi geografis masing-masing. Kami juga sepakat bahwa setiap perselisihan yang muncul akan diselesaikan dengan mekanisme yang asli dan independen. Kami setuju dengan mekanisme tersebut. Selain itu, kami juga ingin menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena itu, kami akan melibatkan lembaga-lembaga lingkungan untuk memastikan bahwa aktivitas di blok Ambalat tidak merusak ekosistem laut. Kami sepenuhnya setuju. Perlindungan lingkungan adalah prioritas kami juga. Oleh karena itu, setiap proyek DAP akan diawasi ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut. Terakhir, kami juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang lain, seperti keamanan maritim dan pertukaran teknologi. Kami percaya bahwa kerjasama ini akan memperkuat hubungan bilateral kita di berbagai Penting sekali, kerjasama di bidang keamanan maritim akan memastikan bahwa kawasan integritas dan bebas dari ancaman.
Pertukaran teknologi juga akan memberikan manfaat yang besar bagi kedua negara dalam mengelola sumber daya alam. Dengan semangat kerjasama dan saling menghormati, kami yakin bahwa solusi ini akan menjadi contoh positif bagi penyelesaian sengketa maritim di kawasan yang lainnya. Terima kasih atas kerjasamanya yang luar biasa. Terima kasih juga. Kami sangat menghargai komitmennya dan upaya dari pihak Malaysia. Semoga kecepatan ini membawa kesejahteraan bagi rakyat kedua negara dan memperkuat hubungan kedaulatan. Amin. Kami menantikan implementasi dari kesepakatan ini dan kerjasama yang erat di masa depan. Demikian, kita resmi menyepakati solusi damai untuk Blok Ambalat. Demikian, kita resmi menyepakati solusi damai untuk Blok Ambalat